Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Kali ini bersama saya Ibu Sofi dalam aksi nyata menyebar pemahaman modul Merdeka Belajar di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu Guru, di manakah guru bisa belajar meningkatkan kompetensinya agar bisa menciptakan suasana pembelajaran yang bernuansa Merdeka Belajar? Salah satunya yaitu di platform Merdeka Mengajar atau PMM, yaitu platform teknologi untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Aplikasi ini bisa di-download di handphone atau laptop setiap guru atau tenaga kependidikan lainnya yang ingin mengembangkan kompetensinya secara mandiri. Apa saja yang bisa kita pelajari di PMM? Melalui PMM, kita akan belajar banyak pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai topik yang berkaitan antara topik satu dengan lainnya, yang sudah dikelompokkan dalam satu tema pembelajaran. Dalam topik Merdeka Belajar, kita akan belajar 5 modul. Modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan bagi murid. Bapak Ibu Guru, apa itu Merdeka Belajar? Dalam program pendidikan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Bapak Nadiem Makarim, beliau mengatakan bahwa esensi dari kemerdekaan belajar adalah kelas bukan satu-satunya tempat yang nyaman untuk pembelajaran, sehingga proses pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas atau di lingkungan sekolah. Pembelajaran tidak hanya menekankan pada hasil, tapi proses dengan melihat, bakat dan minat dengan tetap mengutamakan penanaman pendidikan karakter. Pembelajaran dilakukan dengan penuh inovasi dan kreativitas dengan tetap memperhatikan keragaman karakteristik murid. Apa tujuan Merdeka Belajar? Yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran KHD. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Nah Bapak Ibu, kita akan memasuki modul 1 yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Bapak Ibu Guru, kita sebagai pendidik harus mampu mengenali karakteristik kebutuhan murid-murid kita. Peran guru adalah mengantarkan murid-muridnya berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada diri sendiri, tidak bergantung pada orang lain baik lahir maupun batin. Setiap murid memiliki cara belajar yang berbeda dengan kita dahulu. Maka, guru perlu mengembangkan kompetensinya agar mampu menjadi guru yang bisa memberikan pengajaran yang sesuai dengan konteks zaman saat ini. Pendidik menuntun tumbuh kekuatan kodrat pada anak agar dapat memperbaiki lagunya, bukan dasar hidup atau tumbuh kodrat anak. Bapak Ibu Guru, apa peran kita sebagai pendidik? Peran kita adalah menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Membekali murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar dan mencapai tujuan. Memberikan murid-murid kita kepercayaan dan kesempatan untuk membuktikan kompetensinya sesuai bakat dan minatnya. Kita berusaha hadir di kelas secara utuh karena setiap yang kita ajarkan kepada siswa akan berkontribusi pada kecakapan hidupnya kelak saat dewasa dan menuntun perjalanan belajar murid-murid kita. Bapak Ibu Guru, sebenarnya kita ingin menjadi guru seperti apa ya? Pengalaman kita dulu ketika jadi murid akan menjadi referensi bahwa jadi guru seperti apa kita saat ini. Tentunya pengalaman buruk kita ketika jadi murid terhadap guru tidak ingin terulang saat ini. Kita tidak ingin murid-murid kita benci dan takut pada guru, tapi sebaliknya kita ingin menjadi guru yang terus membuat murid tertarik untuk belajar dan membekali diri dengan kemampuan untuk terus belajar hingga akhir hayat, selamat dan bahagia dalam hidupnya. Kita ingin menjadi guru yang memberikan pembelajaran yang mampu menumbuhkan jiwa berkolaborasi pada murid dan mandiri belajar, berempati pada murid, menciptakan suasana kelas yang selamat dan bahagia, beradaptasi dengan perubahan yang ada, menciptakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, dan menampilkan ide-ide yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Materi yang menarik bukan? Nah, saat ini kita menuju modul 2 yaitu mendidik dan mengajar.
Pada modul 2 ini kita akan membahas yang pertama, bagaimana cara mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu pendidikan, yaitu tuntunan hidup. Mendidik adalah menuntun segala kodrat pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik adalah menuntun agar murid bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan konsepnya. Pendidikan tidak hanya pengajaran atau pengetahuan, tetapi juga mendidik keterampilan, kecerdasan batin, agar pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk keselamatan dan kebahagiaannya kelak. Bapak Ibu Guru, tentu kita tahu bahwa setiap murid memiliki karakter dan potensi yang berbeda. Kita sebagai pendidik perlu cermat dalam menempatkan pendidikan agar potensi yang ada pada murid-murid kita mendapatkan tuntunan yang tepat untuk menguatkan potensinya ke arah yang positif. Sebagai guru, kita dapat berupaya membangun dan menjaga suasana lingkungan yang kondusif agar murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, tapi tetap mengutamakan budi pekerti luhur. Dalam materi pendidikan selama 1 abad, kita akan mendapatkan informasi bahwa pendidikan zaman kolonial Belanda sudah tidak relevan lagi diterapkan saat ini. Ki Hajar Dewantara menggagas sistem pendidikan yang humanis dan transformatif dengan sistem Among, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang artinya seorang guru di depan memberi contoh atau teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Pemikiran KHD tersebut merupakan gagasan pendidikan yang melampaui zaman di mana beliau hidup dan masih relevan hingga sekarang. Pendidikan kultural tak kalah penting karena akan mempertajam dan memperkaya pendidikan kecerdasan murid. Pendidikan kultural adalah pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya. Pendidik perlu menjaganya dengan menyambungkan naluri, tradisi, dan kontinuitas dengan masa lampau. Sebagai pendidik, dalam mendidik tidak cukup hanya berdasarkan naluri, tapi juga perlu dibekali dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zaman. Dalam mendidik, pendidik juga membutuhkan peran masyarakat untuk bersama-sama ikut mendidik murid-murid dengan cara menjaga mereka dari pengaruh negatif lingkungan dan menolak semua budaya yang mengancam kekuatan dan potensi yang sedang tumbuh dari dalam murid-murid kita. Bapak Ibu Guru, sebagai pendidik, kita harus memandang murid-murid kita secara utuh. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu lahir dan batin. Kita sebagai pendidik berperan dalam membantu murid-murid kita memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupannya. Pengembangan budi pekerti berupa cipta, rasa, karsa, dan raga merupakan bentuk pendidikan yang holistik yang akan menuntun bagaimana murid dapat tumbuh kembang secara baik sekaligus menjadikannya sebagai manusia yang merdeka. Memandang murid secara utuh sebagai manusia yang memiliki 2 kebutuhan dasar harus menjadi dasar bagi pendidik dalam mendampingi murid dan menentukan tujuan belajarnya agar dalam proses pembelajarannya selain memenuhi kebutuhan lahir juga mampu memenuhi kebutuhan batin. Dalam proses pembelajaran dan evaluasi, guru tidak hanya terpaku pada hasil, tapi juga proses ketika murid menyelesaikan tujuan pembelajaran. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak. Maka guru perlu menyadari bahwa setiap anak memiliki tahap perkembangan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dan ini akan membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran. Selanjutnya modul 3 yaitu bagaimana kita sebagai guru mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, kita harus sadar kodrat murid. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan zaman yang terus bergerak. Dasar pendidikan murid dihubungkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan di mana murid tinggal dan kodrat zaman berkaitan dengan zaman murid berada. Maka, guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar murid, tapi guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar lainnya. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam dan kodrat keadaan yang berbeda.
Sehingga dalam mengajar, guru diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan pengalaman yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman murid dan mendekatkan mereka dengan konteks kehidupan, bakat, dan minatnya. Dalam menghadapi perubahan diperlukan prinsip-prinsip sebagaimana yang digagas oleh KHD, yaitu asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu bermakna bahwa dalam melakukan pengajaran dan pendidikan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan menyesuaikan keadaan zaman yang terus berubah, menyesuaikan dengan lingkungan alam di mana murid tinggal dengan terus menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan sukarela. Konvergen yaitu bagaimana pendidik menuntun murid agar terbuka terhadap berbagai sumber belajar dan mengambil praktek-praktek baik dari pengetahuan dan pengalaman yang ia dapatkan, sehingga murid tidak terpaku pada satu sumber belajar, apalagi menganggap guru satu-satunya sumber belajar bagi dirinya. Sedangkan konsentris artinya bersikap terbuka terhadap perubahan dan budaya yang masuk, tetapi murid harus tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Pendidikan yang ditanamkan pada murid-murid kita menjadi tuntunan dalam tumbuh kembang mereka secara maksimal sesuai dengan kebudayaannya sendiri. Nah, Bapak Ibu guru hebat, jadi dalam mengajar, kita bisa menggunakan metode pembelajaran dengan mengacu pada konsep manapun secara terbuka, tetapi tetap harus dilakukan secara konsentris, yaitu tetap mempertahankan jati diri bangsa dan membantu murid menjadi dirinya sendiri. Kali ini kita akan menuju modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti murid-murid kita. Bapak Ibu guru, pada materi ini kita akan diajak belajar bagaimana menumbuhkan budi pekerti pada murid. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekertinya. Pembentukan karakter anak tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Maka keluarga merupakan tempat utama yang paling baik dalam melatih karakter anak. Seseorang yang memiliki kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Maka peran kita sebagai guru adalah mendampingi tumbuhnya kecerdasan pikirannya dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya. Kita mengenal teori konvergensi milik Ki Hajar Dewantara yang didasarkan pada teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkannya. Sedangkan teori negatif beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan bermacam coretan atau tulisan. Teori konvergensi merupakan penggabungan kedua teori tersebut, yang merupakan gagasan KHD yang mengatakan bahwa kodrat manusia ibarat kertas yang berisi tulisan samar. Maka tugas pendidikan adalah membantu manusia menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar tersebut dengan tuntunan yang baik. Sekarang kita menuju modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Modul ini berisi 2 materi. Yang pertama, mengantarkan murid-murid kita selamat dan bahagia. Kita sebagai pendidik perlu memahami dan mengenal kekuatan kodrat anak, bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Dalam melakukan penilaian terhadap pemahaman murid, pendidik akan lebih bijak jika menggunakan pengukuran dari berbagai aspek murid, baik dari pengetahuan belajarnya, evaluasi diri, dan beragam ekspresi pemahaman murid. Ki Hajar memperkenalkan sistem Among, yaitu suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sistem Among didasarkan pada 2 hal, yaitu kodrat alam sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid, dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid sehingga mencapai selamat dan bahagia. Sistem Among sendiri terdiri dari 3 kata penuh makna, yaitu momong, among, dan ngemong. Momong berarti merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang, serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik disertai dengan doa dan harapan. Among yaitu memberikan contoh tentang baik dan buruk,
tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Sedangkan ngemong adalah proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperolehnya sesuai dengan kodratnya. Pada intinya, anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat dan menjaga, serta doa dan harapan untuknya. Pada Merdeka Belajar Abad 21, guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan. Dengan menuntun murid sesuai zamannya, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang dapat menuntun murid sesuai dengan kemampuan dan minat murid dalam menemukan sendiri sumber belajarnya. Maka penting bagi guru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat agar mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid yang sesuai dengan zamannya. Bapak Ibu Guru, dalam Merdeka Belajar Abad 21, guru dan murid sama-sama membangun konteks diri serta identitas sebagai bangsa sehingga guru dapat membantu menyiapkan murid-murid kita untuk membangun rasa percaya diri dalam interaksi dan kolaborasi bersama warga dunia untuk memecahkan masalah. Pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir saja, tetapi juga mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan, rasa, karsa cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara. Kemampuan memecahkan masalah juga sangat penting bagi guru karena nantinya kemampuan itu akan menjadi contoh dan meneruskannya kepada anak didiknya. Salah satu kemampuan yang menunjang kemampuan tersebut adalah kompetensi literasi. Kompetensi murid untuk menjadi mandiri, mengenal diri, mengidentifikasi apa yang diketahui dan tidak diketahui. Strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kompetensi ini erat kaitannya dengan pola pikir pembelajar atau growth mindset, yaitu murid memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal. Pola pikir inilah yang perlu dimiliki oleh guru sebagai fasilitator untuk mendorong proses belajar murid yang menimbulkan pola pikir pembelajar. Agar murid-murid kita memiliki kompetensi yang kita harapkan, maka upaya kita sebagai guru salah satunya adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Bapak Ibu Guru, penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan kognitif siswa, tapi juga berdasarkan proses demi proses yang dilalui murid, sehingga murid akan mendapatkan nilai yang adil baginya. Penilaian dengan angka dan peringkat bisa diganti dengan sistem penilaian dan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat murid terkoyak. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga murid berani bertanya dan berpendapat, mendorong murid mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong, membantu murid lain yang mengalami kesulitan sehingga murid-murid kita tidak hanya mendapatkan kecerdasan berpikir, tapi juga kecerdasan emosionalnya. Selain itu, proses penumbuhan dan pengembangan karakter murid jangan sampai tertutupi oleh pengembangan kecerdasan dan kognitif dalam proses pembelajarannya. Maka peran kita adalah menuntun murid untuk menemukan karakter-karakter yang diyakininya dengan tetap berdasar pada nilai-nilai kebajikan, bukan yang diyakini benar menurut guru. Lantas, siapa saja yang berperan penting dalam keberhasilan pendidikan anak? Kita mengenal trisentra pendidikan yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Ketiganya merupakan wadah dasar dalam proses pembentukan pendidikan murid. Alam keluarga merupakan tempat pertama anak mendapatkan pendidikan. Rasa kasih sayang yang kuat dalam keluarga akan berpengaruh penting dalam menumbuhkan pendidikan budi pekerti yang kuat bagi anak-anak kita. Pusat pendidikan selanjutnya adalah alam perguruan. Alam perguruan merupakan alam pendidikan atau Ki Hajar Dewantara menyebutnya dengan Balai Wiyata, yaitu tempat kecakapan murid diasah. Sebisa mungkin alam perguruan dapat selaras dan berkesinambungan dengan hidup alam keluarga, agar murid mendapatkan kecerdasan berpikir dan juga kecerdasan sosial emosional. Alam perguruan dianggap sebagai media perantara yang berkesinambungan dengan tiga wadah dasar proses pendidikan murid. Ketiga yaitu alam pergerakan atau pemuda, merupakan wadah memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan diri dan mengembangkan watak alam pergerakan pemuda atau masyarakat.
Inilah sebagai penguat pendidikan baik kecerdasan budi pekerti maupun sosial emosional murid. Masyarakat merupakan lingkungan pembelajaran murid, menumbuh kembangkan apa yang telah dia dapat dalam keluarga dan perguruan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mari kita melakukan refleksi bersama. Sudahkah kita menjalankan peran kita untuk menuntun kekuatan kodrat dari murid-murid kita? Sudahkah kita menjadi guru yang bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, merdeka, dan diinginkan oleh murid-murid kita yang mampu mengantarkan mereka menjadi pembelajar merdeka? Sudahkah kita jadi guru yang diinginkan oleh murid-murid kita, dan sudahkah kita mendidik mereka untuk menemukan karakter yang kuat pada diri mereka? Bapak Ibu guru, apakah dalam mengajar kita masih menggunakan sistem pendidikan kolonial atau sudah sesuai dengan prinsip Amon? Sudahkah kita merancang pembelajaran yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Serta sudahkah kita melatih kecerdasan budi pekerti, sosial, dan emosional anak selain pendidikan akademik? Bapak Ibu guru, semoga pemaparan dalam materi ini bermanfaat dan mampu meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan menjadikan kita guru yang senantiasa berpihak kepada murid sebagaimana cita-cita tokoh pendidikan kita Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.